Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Evangelisku Sugianto. Di dalam memasuki new normal life dan mempersiapkan diri di dalam ibadah konvensional, marilah kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah secara ketat, yaitu social distancing, jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan kita dengan sabun. Dan dampingilah anak-anak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Shalom Jemaat GKT yang terkasih di dalam Tuhan. Saya penginjil Jovial Tambu Bolon, Gembala Sidang dari GKT Hosana Nirwana Surabaya. Saya mengajak setiap kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah di dalam peribadahan online pada hari ini, sambil kita boleh mengucap syukur akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita dan pemeliharaan Allah yang sampai saat ini kita rasakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya di tengah kondisi yang kurang begitu baik ini tidak mengurangi sedikit pun kerinduan kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuliakan dan meninggikan namanya. Marilah kita tetap menjaga kesehatan jasmani kita. Jika tidak ada kepentingan di luar rumah, tetaplah di dalam rumah. Dan ini adalah momen yang baik untuk kita boleh saling menjaga, saling menasehati, dan saling memperhatikan. Dan bersama dengan keluarga, kita memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah satu sukacita tersendiri bagi kita, karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah walaupun di dalam situasi pandemi, dan harus beribadah di rumah kita masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan. Hanya karena Kristuslah kita dapat mendekat kepada Allah dengan penuh keberanian. Karena Kristus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui dirinya sendiri. Mari dengan penuh rasa syukur kita mempersiapkan hati kita. Kita hening sejenak untuk kita memasuki akan ibadah kita hari ini. Mari saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang Maha Kudus itu. Kita datang untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kita memulai ibadah kita pagi ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita datang menghadap Tuhan, menyembah Sang Raja Mulia dengan puji-pujian dan nyanyian syukur. Sebab Dia adalah Allah yang besar,
yang setia menyertai dan memelihara umat ciptaannya. Datang menyembah Raja yang mulia. Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikianlah nas yang mendasari akan ibadah kita hari ini, yang terambil dari Mazmur 63 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, membuat persekutuan manusia dengan Allah Bapa menjadi terputus. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Tetapi kita bersyukur, Yesus mau berkorban untuk kita. Kita boleh ditebus, kita dikuduskan dan dibenarkan. Mari saat ini kita yang masih menanggung beban dosa itu, kita datang kepada Tuhan, kita datang ke salib untuk memohon rahmat dan pengampunannya. Mari kita mempersiapkan hati, kita datang di hadapan Tuhan, mengangkat pujian Tuhan, kini ku datang.
tak berdaya. Hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu yang limpah, agar ku serupa-Mu. Kini ku datang padamu. Masukkanlah Mari dengan dosaku kesungguhan kita katakan, Tuhan, kini ku datang kepadamu, basuhkanlah dosaku. Kini ku datang padamu. Masukkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita. Sebagai umat yang telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, apakah kita sudah hidup taat, menyenangkan hati Sang Juru Selamat kita? Mari saat ini kita mengakui akan segala kegagalan kita, mengakui ketidaktaatan kita, dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Di dalam ketidaksetiaan yang sering kali kami lakukan, Engkau Allah kami adalah Allah yang tetap setia. Kasih-Mu tidak pernah berubah, walaupun sering kali Tuhan, kami yang sudah Engkau tebus, kami yang sudah Engkau berikan anugerah keselamatan, kami hidup tidak taat. Kami memilih hidup dengan cara kami, mengikuti kata hati kami, daripada kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini di hadapan-Mu kami datang, kami mengakui akan segala dosa kami, segala kegagalan dan ketidaktaatan kami. Kami sungguh memohon ya Allah, karuniakanlah belas kasihan-Mu bagi kami. Ampuni kami, kuduskan kami. Terlebih ketika pagi hari ini Tuhan, Engkau mengundang kami untuk kami datang beribadah. Kami rindu, kami boleh datang dengan kelayakan di hadapan Allah kami yang Maha Kudus itu. Dan kami sungguh memohon akan kehidupan yang akan kami lalui ke depan. Kiranya Allah Roh Kudus terus membimbing kami, supaya hari-hari kami ke depan kami lalui dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan saja. Inilah yang menjadi doa pengakuan sekaligus permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberitakan berita anugerah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui akan dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita. Berita anugerah mengingatkan kepada kita, ketika kita sungguh-sungguh mengaku akan dosa dan kesalahan kita, Allah akan mengampuni, dan Dia tidak akan pernah mengingat-ingat dosa-dosa kita. Mari sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Allah, kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang akan melandasi bagi setiap kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di hari-hari ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri.
Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari bersama dengan umat percaya di segala zaman dan di sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Dia akan pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama untuk GKT Postei Pare di Jawa Timur di Kediri dan GKT Postei Forest Garden di Jakarta. Serta kita mendoakan bagi bangsa dan negara kita. Mari kita akan masuk dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang setia menopang, memeliharakan setiap kami sekalipun dalam situasi dan kondisi yang berbeda dari hari-hari sebelumnya, dari hari-hari di tahun-tahun yang sudah kami lalui. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, secara khusus bagi seluruh jemaat Tuhan di GKT di seluruh tanah air. Pagi ini kami rindu mohonkan berkat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan bagi GKT Postei Pare. Kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin jemaat-Mu yang ada di GKT Postei Pare. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin hamba-hamba-Mu dan pengurus yang ada. Kiranya Tuhan terus tolong supaya di tengah-tengah situasi ibadah secara online ini, secara daring, tidak membuat mereka menjadi kendor dalam hal ibadah, tapi membuat mereka semakin punya kerinduan untuk beribadah, menyembah, dan berbakti kepada Tuhan. Berkati segala upaya persiapan-persiapan pelayanan yang dilakukan selama ini maupun yang masih akan dipersiapkan ketika akan memasuki ibadah secara offline di gereja. Tuhan menolong jemaat terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh dalam firman, ada kerinduan untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Berkati seluruh pelayan yang ada, baik hamba-Mu Bapak Penginjil Gatot Kristanto maupun juga Penginjil Franky Mbura dan segenap pengurus-pengurus yang ada. Beri hikmat di dalam mereka melayani, berikan kerjasama yang baik. Urapi dan berkati persiapan kepengurusan yang baru 2020-2022 nanti. Tuhan beri hikmat, berikan kesiapan hati untuk melayani, bahkan roh yang menyala-nyala untuk Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati keluarga, usaha pekerjaan mereka, para pengurus yang boleh menyisihkan waktu mereka untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bagi segala kerinduan untuk pengembangan GKT Postei Pare menuju kepada kedewasaan jemaat. Tuhan menolong terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan menolong dalam pertambahan jumlah jiwa jemaat Tuhan maupun juga di dalam sumber daya manusia yang diperlukan. Kiranya Engkau terus menolong mulai dari kanak-kanak sampai jemaat yang paling tua, terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Berkati segala persiapan, kerinduan untuk mendewasakan diri. Tuhan memberkati baik kemandirian secara finansial maupun kebutuhan sumber daya manusia.
Tuhan munculkan di tengah-tengah jemaat Tuhan, mereka punya karunia-karunia melayani, sehingga mereka boleh ambil bagian dengan antusias. Berkati ya Tuhan untuk Saudara Frank Kimbura dalam masa praktek 1 tahun, Tuhan pakai dalam beradaptasi, di dalam menolong jemaat bersama-sama dengan gembala sidang dan juga segenap pengurus. Beri hikmat dan urapan-Mu. Berkati juga kerinduan hati untuk mengembangkan gereja. Secara khusus kami bersyukur untuk bidang tanah yang di belakang gereja. Tuhan beri hikmat di bidang pengelolaan dan juga penanganan khusus yang bisa dilakukan sehingga bermanfaat bagi gereja Tuhan. Tuhan juga berkati ya Tuhan untuk lingkungan di sekitar gereja. Kami bersyukur di sekitar gereja ada rumah sakit, biarlah itu juga menjadi satu kesempatan untuk keberadaan GKT Postpay Pare menjadi tempat di mana orang rindu beribadah, bertumbuh bersama. Mereka yang ada, anggota keluarga yang dirawat, mereka juga boleh mendapatkan kesempatan, mendapatkan perhatian dan kasih. Berkati juga lingkungan di sekitar yang masih ada, mungkin hidup di dalam pelanggaran etika, sopan santun dan juga moral masyarakat. Tuhan menolong keberadaan gereja GKT Postpay Pare boleh menjadi mercusuar, menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak kondusif untuk perkembangan mental anak-anak muda dan juga masyarakat secara luas. Biarlah kehadiran GKT Postpay Pare menjadi berkat. Bapa, kami juga mohonkan berkat-Mu bagi GKT Postpay Forest Garden. Kami mengucap syukur untuk keberadaan jemaat yang ada di sana. Hikmat urapan Tuhan kiranya Tuhan tambah-tambahkan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani, para aktivis, para pengurus yang ada. Berkati di dalam tumbuh kembang mereka, di dalam mengenal Tuhan, beribadah, menjadi saksi dalam pergumulan, dalam pekerjaan. Tuhan juga pimpin. Berkati kerjasama yang baik, dukungan penuh dari GKT Betani Jakarta maupun juga pengembangan GKT Postpay Batu Ceper, GKT Batu Ceper. Tuhan berkati. Berkati juga bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, kesehatan dan para aktivis juga Tuhan tolong di tengah-tengah situasi ibu kota yang mungkin semakin hari semakin ada lebih kondusif dan juga menuju era new normal. Kiranya Tuhan tolong supaya hal ini juga bukan kelonggaran-kelonggaran yang mendatangkan bahaya, tetapi tetap ada kedisiplinan dan keberadaan gereja GKT Postpay Forest Garden juga boleh menyesuaikan diri dan juga mendapat kesempatan berkembang. Bapa, kami juga mohonkan berkat-Mu bagi segala pergumulan, untuk biaya, perkembangan dan pelayanan yang ada, kiranya Tuhan cukupkan. Bapa di surga, pada akhirnya kami mohonkan berkat-Mu bagi seluruh tanah air, bagi bangsa dan negara. Berkati pemerintah kami, baik dari pusat hingga daerah-daerah. Biarlah segala keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat, secara khusus menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang masih ada di seluruh tanah air. Tuhan tolong di dalam upaya-upaya penanganannya, dampak yang ditimbulkannya di dalam seluruh sektor kehidupan. Kami mohon berkat-Mu bagi perekonomian, kiranya semakin hari semakin diarahkan untuk menuju kestabilan dan juga kebangkitan untuk kehidupan perekonomian seluruh masyarakat. Berkati juga untuk pendidikan anak-anak kami, khususnya dalam masa-masa yang mereka belajar dari rumah. Tuhan juga tolong sekolah-sekolah dapat mempersiapkan diri dan juga anak-anak didik dapat mempersiapkan diri. Berkati juga dalam sektor sosial, politik, dan keamanan. Kiranya Tuhan memberkati. Bersyukur untuk ulang tahun Polri kemarin, tanggal 1 Juli, Tuhan memberkati. Sehingga sungguh-sungguh juga mendatangkan kestabilan, kemajuan, dan juga solid sebagai bagian yang Tuhan percayakan menjaga stabilitas keamanan secara nasional. Terima kasih Bapa, berkati mereka sekalian, berkati bangsa kami, berkati kehidupan jemaat Tuhan sekalian di dalam kehidupan menuju new normal. Biarlah juga kami seluruh masyarakat dan seluruh jemaat semakin hari juga semakin menjadi contoh teladan yang baik
di dalam kedisiplinan, di dalam antusias untuk berkarya, tetap juga hidup di dalam cara-cara yang benar. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, karena kami mohon semua doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar akan firman Tuhan. Biarlah pujian dari PPR 159, padamu Tuhanku hamba perlu. Itu menjadi doa sekaligus pengakuan kita. Saat ini ya Tuhan, hamba hanya memerlukan suaramu. Karena suara Tuhanlah yang memberikan keteduhan. Mari kita bersama mengangkat pujian, padamu Tuhanku hamba perlu. Tuhanku, hamba
Shalom Jemaat GKT dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saatnya kami datang kepadamu, duduk tenang dan kami siap untuk mendengarkan sabdamu ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hanyalah sabdamu saja yang kami dengar ya Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada dua teks yang akan kita baca saat ini. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Yang pertama-tama adalah dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Perikop yang kedua, kita buka Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 25 sampai 34. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, kita baca mulai ayat yang ke-25 sampai 34. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Syukur pada Allah atas firman-Nya.
Bapak, Ibu, Saudara, situasi pandemi COVID-19 ini telah banyak mengisolasi kehidupan manusia. Bahkan di hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah terisolasi. Dan pada masa isolasi seperti ini tentunya banyak kesulitan demi kesulitan yang muncul, yang membuat kita merasa takut dan merasa khawatir. Sama seperti para murid yang takut setelah Yesus mati di atas kayu salib. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan sampai-sampai mereka mengisolasi diri mereka sendiri di dalam sebuah rumah. Mereka mengunci semua pintu. Ini saking takutnya mereka terhadap orang-orang Yahudi. Di kisah yang lain, Paulus dan Silas juga diisolasi di dalam penjara. Dan tentunya suasana di dalam penjara bukanlah suatu suasana yang mengenakan. Bahkan ketika mereka diisolasi dalam penjara pun, mereka harus dipasung. Mereka harus dibelenggu kakinya dengan rantai. Sehingga kebebasan mereka pun jadi terkekang oleh penjara dan oleh pasung. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, situasi seperti ini juga sering muncul di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani masa isolasi kita. Bahkan isolasi yang telah kita lakukan sudah berjalan beberapa bulan. Mungkin sudah masuk bulan yang keempat dan menjelang masuk ke bulan yang kelima. Dan isolasi yang berkepanjangan inilah yang membuat kita semakin larut di dalam ketakutan kita, semakin larut di dalam penderitaan kita, dan bahkan sampai di dalam kehidupan kita pun muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kita mungkin menanyakan, di manakah Allah? Di manakah kehadiran Allah dalam hidup kita? Bahkan kita mungkin bertanya, apakah Tuhan sudah menutup telinganya untuk mendengarkan penderitaan-penderitaan kita? Ketika kita melihat dua kisah yang tadi kita baca dari firman Tuhan, maka kita melihat bahwa murid-murid dan para rasul mengalami satu penderitaan, mengalami tekanan di dalam hidupnya. Penderitaan mereka merupakan sebuah bagian-bagian dari sebuah puzzle yang lengkap. Pada awalnya mungkin saja para rasul dan murid-murid belum bisa melihat puzzle itu secara keseluruhan. Tapi pada akhirnya mereka bisa melihat karya Tuhan yang sempurna, karya Tuhan yang indah, di dalam sebuah puzzle yang lengkap. Dan di dalam puzzle yang lengkap itu terdiri dari bagian-bagian kecil dari puzzle itu yang menggambarkan kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh para murid dan para rasul. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan kita saat ini yang penuh juga dengan penderitaan dan kesulitan, ini bagaikan puzzle-puzzle juga yang saat ini mungkin kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan puzzle itu. Dan kalau kita sudah melihat puzzle itu secara keseluruhan, saya yakin kita akan melihat Allah dan karyanya. Kita akan melihat Allah dan kisah keajaiban damainya. His miracle of peace. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat keajaiban damainya itu? Bagaimana kita bisa melihat keajaiban damai Allah? Cara yang pertama adalah melalui ratapan. Kita telah banyak kehilangan di dalam masa pandemik ini. Di antaranya kita kehilangan rasa aman. Ketika kita pergi keluar untuk berbelanja atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang penting, kita pun masih was-was. Ketika gereja sudah dibuka sekalipun untuk ibadah in person atau ibadah di gereja, sebagian jemaat masih belum berani untuk datang ke gereja. Kita masih kehilangan rasa aman. Yang kedua, kita kehilangan pendapatan kita karena bisnis tidak lagi selancar seperti biasanya sebelum masa COVID. Kita kehilangan kebebasan. Adik-adik di rumah
kehilangan kebebasan di dalam belajar, di dalam bermain, bergaul dengan teman-temannya. Kita pun juga kehilangan kebebasan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita yang seperti pada masa-masa normal sebelumnya. Bahkan di kalangan orang-orang percaya kita juga kehilangan persekutuan yang hangat dengan saudara-saudara seiman kita. Segala sesuatunya kita lakukan secara online. Nah, kehilangan-kehilangan inilah yang akhirnya membuat hidup kita menderita, menimbulkan banyak tekanan dan depresi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari Paulus dan Silas. Ketika mereka harus dipenjara, ketika mereka harus dipasung, dikekang, mereka kehilangan kebebasan mereka. Tapi mereka tidak kehilangan sukacita mereka. Mengapa? Karena mereka berdoa. Mereka mengungkapkan kesusahan, kesulitan mereka di dalam doa permohonan kepada Tuhan. Di dalam ratapan-ratapan mereka kepada Tuhan. Ratapan kepada Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk mematahkan cobaan-cobaan. Yaitu cobaan-cobaan yang menyudutkan kita pada perasaan bersalah. Atau kita merasa terus-menerus menjadi korban dari kesulitan ini. Apatis, pesimistis, dan yang lain-lain. Nah, ratapan kepada Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk mematahkan cobaan-cobaan tersebut. Sehingga dengan meratap, kita dimampukan untuk melihat dan mengenal kisah keajaiban damai Allah di dalam hidup kita. Di mana di dalamnya kita terlibat aktif. Bagaikan bagian-bagian puzzle dari keseluruhan puzzle yang lengkap. Selain berdoa, supaya kita bisa melihat keajaiban damai Allah, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, mereka menyanyi memuji Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana bisa orang yang sedang dipenjara, sedang dibelenggu, sedang dipasung kakinya, tapi hati mereka penuh dengan sukacita dan mereka bisa memuji Tuhan? Ajaib, bukan? Nah, di dalam penderitaannya, Paulus dan Silas justru mengalami kehadiran Roh Kudus yang kuat di tengah-tengah hidup mereka. Roh Kudus telah memenuhi hati mereka dengan sukacita dan damai. Mereka bersukacita karena mereka diizinkan Allah untuk ambil bagian dalam penderitaan yang akan membawa damai ini. Inilah keajaiban damai itu. Bapak Ibu, marilah kita belajar dari Paulus dan Silas. Mereka tidak larut di dalam kesedihan ketika mereka mengalami isolasi dan penderitaan, tapi justru mereka senantiasa bersukacita dan menyatakan sukacita mereka itu dalam bentuk puji-pujian, dalam bentuk nyanyian yang dinyanyikan dengan suara yang nyaring kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan punya rencana damai sejahtera bagi kita di balik penderitaan yang kita alami. Nah, ngomong-ngomong soal menyanyi dan memuji Tuhan ini, Bapak Ibu, sikap hati yang pertama yang harus kita miliki adalah bahwa Kristus telah menebus kita, telah membebaskan kita, telah menyelamatkan kita, sehingga tidak ada hal yang lain yang perlu kita khawatirkan. Tuhan telah menyediakan, telah memberikan keselamatan baik di dunia akhirat maupun di dunia ini. Sehingga penderitaan atau kesulitan apapun yang ada dalam hidup ini, itu semua sudah ada di dalam tangan Allah. Kita tetap dipelihara, kita telah tetap diperhatikan dan dilihat oleh biji mata Allah sendiri. Hal yang kedua, kita perlu menyatakan sukacita kita dalam bentuk puji-pujian. Perlu aktualisasikan di dalam nyanyian. Ketika kita masih beribadah di rumah, secara online kita mengikuti ibadah-ibadah yang diberikan oleh gereja kita masing-masing, maka marilah kita masih punya kebebasan untuk bernyanyi dengan keras di dalam rumah. Marilah, jangan ragu-ragu untuk menyanyi dengan suara yang nyaring, mengikuti panduan
dari video-video online ibadah yang diberikan oleh gereja Anda. Mari kita dengan sungguh hati, dengan rasa syukur, karena Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan kita. Mari kita menyanyikan dengan suara yang lantang. Namun itu berbeda ketika kita sudah melakukan ibadah bersama di gereja, in person di gereja. Kita datang ke gereja, mengikuti semua protokol-protokol yang dijalankan di gereja, dan kita hadir di dalam ibadah di gereja tersebut. Posisi duduk kita sudah diatur sehingga physical distancing itu tetap terjaga, dan kemudian kita juga sebelum masuk ke gereja tentunya akan mengikuti protokol-protokol, baik itu untuk tes suhu badan kita, bahkan juga hand sanitizer, mencuci tangan, kemudian dan jangan lupa menggunakan masker. Nah, bagi jemaat, gunakanlah masker. Sepanjang ibadah, gunakanlah masker. Ketika mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyanyi, gunakanlah masker. Mungkin kita akan sedikit mengalami kesulitan di dalam bernafas ketika kita sedang menyanyi di gereja. Oleh sebab itu, mungkin kita tidak perlu menyanyi dengan suara yang keras, karena itu akan menyulitkan kita untuk bernafas. Tetapi usahakan bisa tetap menyanyi, dan didorong oleh hati yang penuh syukur dan sukacita, kita menyanyi dengan tetap menggunakan masker, supaya kita boleh menjaga dan juga menjaga penularan virus COVID ini, baik dari orang lain atau kepada orang lain, sehingga semua tetap merasa aman dan merasa damai sejahtera ketika mengikuti ibadah di gereja. Namun berbeda dengan pengkhotbah atau pemain pujian. Mungkin mereka perlu menggunakan suara yang lebih keras supaya mereka bisa memimpin jemaat mereka ketika menyanyi. Maka anjuran saya pribadi, gunakanlah face shield. Dengan menggunakan face shield seperti ini, kita masih lebih mudah untuk bernafas. Jadi ketika kita memimpin pujian, memimpin jemaat menyanyi, kita masih bisa menggunakan suara kita dengan lantang, dengan dibantu oleh mikrofon tentunya, tetapi kita juga lebih bebas untuk bernafas ketika kita memimpin nyanyian di dalam jemaat. Nah, selain itu saya juga menganjurkan kita untuk menyediakan semacam alat disinfektan yang khusus untuk alat-alat mikrofon. Itu ada yang khusus dijual di toko, atau kalau kita mau mengusahakan sendiri, bisa hanya menggunakan alkohol yang dosis tinggi, antara 90% atau apa, ya, yang lebih banyak alkoholnya sehingga cepat sekali kering, untuk disemprotkan pada mikrofon. Sehingga paling tidak ketika mikrofon itu digunakan oleh orang lain, itu juga masih aman. Karena kita sudah menggunakan desinfektan untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada mikrofon. Nah, dengan demikian marilah kita tetap dengan bijaksana melaksanakan ibadah-ibadah kita baik di rumah maupun juga di gereja, dengan menyanyi dan memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan suara yang tentunya kita atur sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Bagaimana kita bisa melihat keajaiban damai Allah? Yang pertama, berdoa dengan ratapan. Yang kedua, dengan puji-pujian. Dan yang ketiga adalah dengan memahami bahwa keajaiban damai Allah itu adalah keajaiban yang membebaskan dan menyelamatkan. Keajaiban yang dicatat di dalam kisah Paulus dan Silas bukanlah ketika terjadi gempa bumi yang hebat, atau ketika sendi-sendi penjara itu goyah, atau pintu-pintu penjara yang terbuka, atau belenggu-belenggu yang terbuka. Walaupun itu semua terlihat sangat spektakuler, namun keajaiban yang sesungguhnya dari kisah ini adalah ketika
Paulus dan Silas dan beserta tahanan yang lain tidak melarikan diri ketika penjara itu semuanya terbuka. Keajaiban yang sesungguhnya adalah ketika Paulus dan Silas memanggil kepala penjara yang sedang risau dan takut. Keajaiban yang sesungguhnya terjadi ketika sang kepala penjara itu tersungkur dan menangis, dan pada akhirnya dia dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus dan dibaptis. Inilah keajaiban damai Allah yang sesungguhnya, yaitu keajaiban damai yang membebaskan dan menyelamatkan sang kepala penjara dan seisi rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara, walaupun kita sekarang sedang terisolasi, marilah kita terus berfokus pada Yesus. Pada Injil Yesus Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan. Pertama adalah diri kita masing-masing. Dan yang kedua, yang menyelamatkan orang-orang yang belum percaya lainnya. Sehingga marilah kita terus berupaya untuk mengabarkan Kristus kepada semua mereka yang belum percaya. Kita doakan mereka, kita bagikan kasih Kristus, kita ceritakan bagaimana Allah melalui karya Kristus di atas kayu salib telah membebaskan kita semua dari hukuman dosa dan memberikan kita kebebasan, keselamatan, kehidupan yang kekal, dan kita dibebaskan dari semua rasa takut. Sehingga mereka pun boleh mengalami keajaiban damai Allah itu yang membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka. Tuhan sedang berkarya baik di dalam hidup kita maupun juga di hidup orang lain di masa pandemi ini. Bagaikan sebuah puzzle tadi, Tuhan sedang menyusun puzzle-puzzle itu, dan bagian-bagian kecil dari puzzle itu adalah hidup kita. Bagian-bagian hidup kita yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan tadi. Dan marilah kita memandang puzzle itu secara keseluruhan, sehingga kita mampu untuk melihat karya Allah, rencana Allah di dalam hidup kita. Dan marilah kita tiada hentinya terus memanjatkan doa-doa kita, ratapan-ratapan kita kepada Tuhan. Beranilah untuk meratap kepada Tuhan. Dan selain itu, marilah kita terus juga memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, karena kita telah dibebaskan dan telah diselamatkan. Dan kita diizinkan Allah untuk terlibat di dalam karya Allah ini. Dan yang ketiga tentunya kita memahami bahwa Kristus yang menjadi pembebas dan penyelamat umat manusia yang menjadi fokus hidup kita. Sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk melihat keajaiban damai Allah di tengah-tengah hidup kita. Keajaiban damai yang membebaskan dan menyelamatkan kita dan semua orang yang berdosa. Salam keajaiban damai Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu dan perenungan kami pada hari ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau boleh terus menumbuhkan di dalam hati kami hidup yang senantiasa berpusat pada Kristus. Melihat hanya pada Kristus. Bagaimana kita bisa melihat dalam kesulitan-kesulitan pada masa isolasi ini. Sebagai bagian dari rencana-Mu ya Tuhan. Bagian dari puzzle yang lengkap. Yang secara keseluruhan demikian indah. Karena Engkau yang mendesain puzzle ini ya Tuhan. Dan bagaimana Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui hidup kami. Sehingga kami boleh melihat keindahan, keajaiban damai-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh berani meratap kepada Engkau. Kami boleh senantiasa memuji Engkau dengan hati yang penuh sukacita. Dan terus juga mengabarkan Injil Kristus di tengah-tengah hidup kami yang terisolasi, yang terbatas. Tapi Engkau berikan kami kreativitas untuk boleh menyampaikan berita kasih Kristus melalui pengorbanan dan pengampunan yang disediakan olehnya pada orang-orang yang belum percaya.
Tolong kami Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu. Dan kiranya Engkau memberkati firman-Mu dan memberkati kami yang telah membaca dan merenungkannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu terus memotivasi kita di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Kita belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan seperti yang dikatakan melalui firman-Nya. Mari saat ini kita akan menyatakan rasa syukur kita. Begitu luar biasa Allah memelihara kita. Kita akan memberikan persembahan sesuai dengan tata cara di gereja kita masing-masing. Dan sebagai rasa syukur, kita datang di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan memakai kita untuk boleh menjadi saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat. Kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Patutlah kami bersyukur Tuhan, di dalam hari-hari hidup kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna atas kami. Tuhan terus memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan pun sudah menyediakan bagi kami. Dan sebagai rasa syukur kami, saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Kau berkenan akan persembahan kami. Tuhan kuduskan, supaya persembahan kami ini boleh berguna untuk mendukung kegiatan pelayanan. Bahkan juga boleh Tuhan pakai untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Dan terlebih Tuhan, kami rindu. Kiranya Engkau terus memampukan kami. Sebagai rasa syukur, tidak sekedar kami memberikan uang kami, tetapi Tuhan pakai kami, hidup kami serahkan kepada Tuhan, kiranya boleh menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Engkau. Kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri, biarlah segala kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Allah Bapa Tritunggal. Pujian doksologi.
Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Dan marilah kita terus mengalami kasih karunia Tuhan dan menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkatimu, melimpah di dalam dan mengalir melalui hidupmu, mulai saat ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Selesailah seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.